Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ramadan dari program studi Teknik Mesin RPL. Saya akan menjelaskan tentang usaha saya yang bernama Toko Toke. Ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan lanjut, tugas 1 sampai 4 atau milestone 1 sampai 4 yang akan menjelaskan tentang perjalanan dari usaha saya. Baik, saya ingin memulai usaha ini karena pertama saya memang mempunyai passion atau minat di dunia jam tangan dan semakin ke sini semakin saya lihat bahwa minat masyarakat khususnya para pecinta jam tangan dan kolektor semakin tinggi terhadap jam tangan yang bekas gitu. Tidak selamanya jam tangan baru yang tinggi peminatnya. Jam tangan bekas pun semakin ke sini saya lihat semakin tinggi dan ini merupakan kesempatan di mana saya juga suka dengan dunia ini dan saya melihat di situ kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha dari dunia ini. Jadi dengan didirikannya usaha ini, selain saya dapat menyediakan jam tangan bekas dengan harga yang murah gitu dibanding dengan jam tangan baru, saya harapkan juga usaha ini dapat mm, berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan yang lebih baik karena dapat mengurangi sampah dengan berkurangnya sampah barang bekas. Kemudian toko ini menawarkan jam tangan bekas yang berkualitas, terutama jam tangan yang ikonik, yang unik, dan jam tangan yang bisa terbilang susah dicari atau langka. Kemudian semua produk atau jam tangan yang ditawarkan di usaha ini semuanya sudah diinspeksi dan dijaga dengan baik untuk menjaga kondisi yang prima sehingga para konsumen kami dapat menikmati nilai estetika dan fungsi dari jam tangan bekas yang mereka beli di kami. Selain daripada itu, kami menyediakan jasa konsultasi kepada calon pembeli. Salah satunya contohnya kepada kolektor yang masih bingung eh, atau calon kolektor, seseorang yang baru akan memulai koleksi yang masih bingung tentang seri apa atau jam tangan apa yang menarik atau eh, bisa bernilai gitu untuk dikoleksi. Ya dari situ kita menjawab kebutuhan dari para penggiat atau pecinta jam tangan yang memiliki kesulitan untuk menemukan jam tangan bekas yang berkualitas di pasaran. Karena seringnya jam tangan yang model lama atau klasik sudah susah ditemukan di pasaran, khususnya pasaran yang masih menjual jam tangan baru, karena sebagian besar dari jam tangan tersebut sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi lagi, sehingga tentu saja akan lebih sulit dicari di toko. Selain daripada itu, kami juga menyediakan jasa servis atau reparasi jam tangan dan juga restorasi atau jasa untuk mengembalikan jam tangan lama yang mungkin sudah terpakai dengan sangat berat atau rusak, bisa kita kembalikan sampai mendekati dengan aslinya atau bisa dibilang hampir seperti baru kembali.
Kemudian dari masalah atau kesempatan. Yang pertama konteksnya, kapan masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi saat model-model jam tangan klasik atau jam tangan yang sudah dirilis mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu sudah mulai diminati dan untuk mencarinya pun sudah sulit karena tentu saja sudah tidak ada jam tangan tersebut yang dijual dalam kondisi baru karena sudah tidak diproduksi lagi oleh produsen. Lalu masalah apa yang menjadi masalah dari masalah tersebut? Maksud saya akar masalah. Yang menjadi akar masalah dari masalah tersebut adalah terbatasnya ketersediaan jam tangan yang bisa dibilang lawas karena jam tangan tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian alternatif yang selama ini dilakukan oleh para konsumen untuk mengatasi masalah itu biasanya mereka membeli model yang masih tersedia di pasaran yang ketersediaan tidak menjadi masalah. Tapi biasanya itu bukan jam yang mereka cari karena karena pastinya berbeda dengan jam yang sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Terus tentang customer siapa yang paling sering mempunyai masalah ini yaitu para kolektor jam dan penggiat atau pecinta jam. Kemudian dari emotional impact apa yang dirasakan oleh customer, para customer harus menahan keinginan mereka untuk memiliki jam tangan impian mereka, yang mana itu biasanya akan berdampak terhadap kekecewaan. Lalu dari quantifiable impact atau eh, impact yang bisa diukur dari penjualan jam tangan bekas ini, kami dapat mengurangi jumlah sampah elektronik hingga 500 jam per tahun. Dan sebenarnya apabila tidak terjual 500 jam per tahun, jam-jam tersebut akan jadi sampah dan akan di scrap. Kemudian kita juga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan karena dari setiap jam itu akan meninggalkan jejak karbon dari produksi bahan mentahnya, dari proses manufacturing dan dari transportasi yang bisa mencapai 5 kilogram CO2 dengan menjual 500 unit per tahun, total dikali dengan 5 kilogram per unit, kita bisa mengurangi hingga 2,5 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Lalu dari alternative shortcomings, apa eh, kerugian dari alternatif yang ada? Eh, Kerugiannya yaitu jam tangan yang masih tersedia di pasaran biasanya tidak eksklusif karena tersediaannya masih banyak. Selain daripada itu juga harganya biasanya masih lebih mahal daripada jam tangan yang bekas. Kemudian lanjut eh, tentang melakukan interview dan survei tentang usaha ini. Kita melakukan interview atau eh, ya survei terhadap 50 responden dan survei ini dilakukan
dengan menggunakan survei online di sosial media. Sekitar 60% dari responden atau sekitar 30 responden setuju bahwa ini adalah sebuah masalah dan membutuhkan solusi. Dan sekitar 10% dari mereka menyatakan tidak memerlukan solusi yang baru. Kemudian dari market size estimation, dari total available market, menurut sumber yang saya saya analisa, secara global untuk jam tangan bekas, pasar jam tangan bekas secara global itu naik dari 24,6 juta di 2023, naik hingga ke 60 juta di 2033. Ini di sini menunjukkan bahwa ternyata minat untuk jam tangan bekas dari tahun ke tahun semakin tinggi. Kemudian dari serviceable available market di Indonesia saja, eh, platform yang paling sering digunakan untuk jual beli jam tangan bekas adalah Facebook. Di dalam Facebook sendiri terdapat ratusan grup yang merupakan grup jual beli jam tangan bekas. Dan dari masing-masing grup, anggotanya bisa mencapai ribuan bahkan ratusan ribu. Dan diasumsikan dari seluruh Facebook itu terdapat 500.000 anggota. Kemudian dari serviceable obtainable market, dari sekitar 500.000 anggota grup jual beli jam di Facebook, 20% diantaranya tertarik di jam tangan Casio. Dari sekitar 100.000 orang, sekitar 45%-nya adalah aktif dalam kegiatan jual beli di dalam grup tersebut. Dan ini dapat dibilang bahwa ada sekitar 45.000 eh, konsumen yang potensial untuk usaha saya yang bergerak di bidang jual beli jam tangan ini. Kemudian ini ada customer persona, eh, sebut saja namanya John. Dia adalah seseorang dengan usia 40 tahun. Beliau memiliki usaha restoran dengan hobi untuk mengoleksi jam tangan, terutama jam tangan dengan merek Casio, yang menurutnya unik dan memiliki nilai tersendiri. Dengan kesabaran dan tipe orang yang menyukai detail-detail kecil, dia mengkombinasikan minatnya untuk di dunia koleksi jam dengan semangatnya di dunia usaha kuliner. Oke, lanjut ke value proposition canvas. Apa yang usaha ini tawarkan yang membuat customer merasa bahagia? Yang pertama adalah jam tangan bekas dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Kemudian dari ketersediaan jam tangan yang bisa dibilang langka, dan juga semua produk atau jam tangan yang dijual dari kami
kami berikan garansi. Kemudian apa saja yang kami tawarkan? Pertama adalah jual dan beli jam tangan bekas dengan kondisi yang bagus. Kemudian kami juga menyediakan servis jam tangan dan juga restorasi, dan juga kami menyediakan jasa konsultasi tentang jam tangan, baik tentang apa aja yang penting berkaitan dengan jam tangan. Kemudian mana yang bisa membuat customer kita lega, kita menyediakan jasa restorasi untuk jam tangan yang sudah bisa dibilang sudah terpakai dengan sangat berat atau rusak, untuk menjadi jam tangan yang bisa terlihat seperti baru kembali. Dan juga kami menyediakan servis untuk jam tangan yang sudah rusak untuk bisa beroperasi lagi seperti sedia kala. Kemudian dari gains-nya, kami akan senang apabila customer kami merasa bangga dan puas setiap mereka membeli jam tangan di kami. Dan kami juga akan suka apabila jam-jam yang kami jual dapat mengingatkan kembali memori-memori lama dari sang pembeli. Eh, yang kami inginkan adalah tawar-menawar yang baik antara kami dengan calon pembeli, yang akan membuat kedua belah pihak, yaitu kami dan juga pembeli, sama-sama puas dengan nilai akhirnya. Kemudian yang kami tidak ingin adalah customer kami tidak puas dengan pembelian jam tangan di kami, dan juga jam tangan yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya setelah customer kami menerimanya. Kemudian dari solution, kami menyediakan solusi untuk memecahkan masalah ini dengan menyediakan eh, tiga solusi utama. Yang pertama yaitu dengan menjual jam tangan bekas. Kami akan menjual jam tangan bekas dengan jumlah dan hmm, jumlah yang banyak dan beraneka ragam, yang semuanya sudah dilakukan inspeksi untuk menjamin bahwa kualitasnya terbaik walaupun jam tangan tersebut bukanlah jam tangan baru. Selain dari itu, kita juga menyediakan servis jam tangan yang rusak dan juga restorasi. Jadi customer bisa membawa jam tangan mereka yang sudah terpakai dengan cukup berat, misalkan banyak kerusakan, kita bisa merekondisinya sehingga dapat eh, mengembalikan penampilan penampilan dan juga fungsi dari jam tangan tersebut seperti sedia kala. Kemudian juga kita akan menyediakan konsultasi untuk customer-customer kita. Konsultasi ini dapat berupa konsultasi masalah koleksi atau servis dan segala macam konsultasi yang berkaitan dengan jam tangan. Dan keuntungan dari solusi-solusi yang kami tawarkan adalah, pertama, kemudahan yang dirasakan oleh customer kami saat mereka bisa dengan mudah mendapatkan jam tangan impian mereka. Kemudian dengan memperbaiki jam tangan customer kami yang sebelumnya tidak dapat berfungsi dengan baik, kita bisa mengembalikan fungsi seperti sedia kala. Dan kemudian untuk beberapa kolektor, terutama kolektor yang
baru akan mulai mengoleksi, kami bisa dengan konsultasi ke kami dapat memberikan saran tentang model apa yang kira-kira bagus digunakan untuk memulai sebagai kolektor jam. Salah satu contohnya itu. Kemudian dari competition analysis, di sini kita membandingkan usaha kita dengan beberapa kompetitor kita yang bergerak di bidang yang sama. Eh, yang pertama adalah Hijet Casio, yang kedua adalah Waktu Jitu, dan yang ketiga adalah Street Watch. Dan dari ketiga kompetitor ini, yang paling diunggulkan oleh usaha kita adalah terjangkau dan kita juga menyediakan konsultasi. Kemudian dari Lean Canvas, pertama adalah problem atau masalah yang dihadapi oleh masalah yang membuat kita mendirikan usaha ini adalah para kolektor jam menemukan kesulitan untuk menemukan jam tangan idaman mereka, dan beberapa dari mereka kesulitan untuk menentukan jam mana yang memang pantas untuk dibeli, pantas untuk dikoleksi. Dan alternatif yang sudah terjadi, maksudnya yang saat ini ada adalah mereka membeli model alternatif yang lebih mudah ditemukan karena model-model tersebut masih diproduksi. Kemudian solusi dari kami menyediakan eh, jam tangan bekas yang selalu up to date sehingga banyak ragamnya dari berbagai macam jenis sehingga customer kami punya banyak pilihan untuk menentukan jam tangan. Kemudian dari key matrix adalah jumlah jam tangan yang terjual, jumlah jam tangan yang diservis atau direstorasi, dan berapa banyak iklan-iklan online dari kami disimpan atau dibagikan kepada orang lain. Yang menjadi unique value proposition, customer kami menginginkan konsultasi untuk menjawab keraguan mereka dalam memilih jam tangan mana yang paling cocok untuk mereka. Kemudian dari channel yang kita lakukan, yang pertama dari e-commerce, kemudian dari sosial media, kemudian dari digital marketing di lingkungan-lingkungan yang sekitar, khusus untuk lingkungan-lingkungan yang dekat dengan lokasi kami. Dan segmen customer kami adalah dari kolektor jam, pebisnis, dan sebenarnya bisnis kami bisa merambah ke semua tingkatan masyarakat, mulai dari anak muda, anak-anak, remaja, hingga sampai ke lansia pun juga bisa. Dan early adopters dari usaha kami adalah yang paling mungkin adalah dari kolektor jam. Dari cost structure, kita utama akan menyediakan initial stock, kemudian kami akan membeli peralatan servis dan restorasi, dan juga kami akan melakukan marketing-marketing. Kami akan mengeluarkan biaya untuk marketing. Kemudian dari aliran dana pendapatan kami, yang pertama dari penjualan produk dan juga dari servis jam dan restorasi. Kemudian dari MVP,
dari usaha kami, Toko Toke. Yang pertama adalah harga yang terjangkau, kemudian dari koleksi yang beragam jenisnya, kemudian dari katalog yang intuitif, yang mudah dipahami, mudah dilihat, sehingga customer kami tidak merasa sulit saat untuk melihat koleksi-koleksi kami. Kemudian kami menyediakan garansi yang membuat customer kami tidak perlu cemas saat membeli jam tangan di kami, dan juga mudah untuk berbelanja di kami karena kami menyediakan jasa melalui e-commerce juga. Kemudian untuk memvalidasi keunggulan-keunggulan kami, yaitu kami mendapatkan rating sebesar 62,5% pembeli dari media e-commerce Tokopedia memberikan bintang 5 terhadap produk-produk yang sudah terjual dari kami. Kemudian dari kami ke depannya untuk mengembangkan usaha kami berharap kami bisa berkontribusi sebagai salah satu partisipan atau eh, peserta, dan kami dapat menampilkan produk-produk kami pada sebuah acara pameran jam tangan. Kemudian dari financial plan, kami akan menjelaskan startup cost kami. Pertama, kita akan membutuhkan konsultan, entah itu akuntan atau pengacara untuk mendirikan usaha ini. Dan kami menargetkan budget 2 juta rupiah. Kemudian untuk registrasi bisnis ini, supaya bisnis ini bisa jalan dengan resmi, kami menetapkan budget sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian biaya lain-lain untuk menopang atau membantu berdirinya usaha ini, kami sediakan budget sebesar 2,5 juta. Kemudian dari peralatan, kita akan investasi peralatan servis dan restorasi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk keperluan katalog kami membeli peralatan fotografi sebesar 3 juta rupiah dan juga peralatan-peralatan lain sebesar 1 juta rupiah. Kemudian untuk operasi awal, kami menyediakan, kami akan mengeluarkan untuk keperluan marketing dan promosi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dari eh, pendukung-pendukungnya kita sediakan 1,5 juta. Kemudian dari alat-alat tulis dan keperluan kantor lainnya, kita menyediakan budget 1,5 juta rupiah, dan juga working capitalnya 2 juta rupiah. Kemudian untuk initial inventory kami menyediakan budget sebesar 25 juta rupiah. Sehingga jika ditotal semua keperluan untuk mendirikan usaha ini, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dari forecast profit and loss selama setahun, dari bulan Januari diharapkan kita dapat omset sebesar 19,5 juta rupiah, dan dari nilai tersebut menurut perhitungan kami akan mendapatkan profit sebanyak 7,5 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan eh, expense dari operating sebesar 2,6 juta rupiah, sehingga
untung bersih kami di bulan Januari yaitu sebesar 4.900.000 rupiah. Kemudian di bulan Februari kami juga akan mendapatkan untung bersih sekitar 4.900.000 rupiah. Di bulan Maret juga 4.900.000 rupiah. Di bulan April kita akan mendapatkan untung 3.900.000 rupiah. Eh, Kenapa di sini saya melakukan marketing dan promosi tidak setiap bulan karena kami melakukan promosi berdasarkan analisa kami di waktu-waktu yang kira-kira penjualan tidak terlalu baik sehingga di saat-saat tersebut kita mulai melakukan promosi lagi. Kemudian dari total seluruh bulan dalam 1 tahun, bulan Desember kami perkirakan akan mendapatkan untung yang paling besar dikarenakan biasanya pada akhir tahun ini banyak orang yang akan membeli jam tangan karena dari perusahaan-perusahaan biasanya akan mendapatkan bonus tahunan di akhir tahun. Dan total dari 12 bulan selama 1 tahun kami memperkirakan akan mendapatkan profit total sebesar 55.300.000 rupiah dan omset sebesar 187.500.000 rupiah. Kemudian dari cash flow eh, selama 1 tahun, 12 bulan, eh, diharapkan pada dari bulan Januari kita memegang uang cash dari usaha kita ada 3.900.000 rupiah dan pada akhir tahun di mana sudah berjalan 12 bulan usaha kita, kita harapkan kita akan mendapatkan uang cash sebesar 43.300.000 rupiah. Kemudian dari forecast balance sheet selama 1 tahun, di akhir tahun kita akan mempunyai uang cash sebesar 43.300.000 rupiah. Ini merupakan uang yang tidak terpakai karena sudah dikurangi, ini sudah terbebas dari biaya-biaya expense, operasi, dan lain-lain. Kemudian kita pada akhir tahun mempunyai aset tetap dari peralatan senilai 9 juta, sehingga total aset kami dari cash dan juga peralatan sebesar 52.300.000 rupiah. Kemudian dari liabilities kita ada accounts payable sebesar 12 juta rupiah, sehingga total aset kita sebesar 64.300.000 rupiah. Dan ini akan menghasilkan angka total pendapatan selama 1 tahun sebesar 43.300.000 rupiah. Kemudian dari break even analysis kita dengan rata-rata
harga jual per unit sebesar Rp600.000 dan rata-rata harga modal dari masing-masing jam tangan per unit sebesar Rp400.000 dengan margin 33%. Kita menganalisa kita akan mendapatkan balik modal apabila kita menjual sebanyak 96 unit. Dan di sini ada eh, profit, gross profit kita yaitu sebesar 74.500.000 dari total omset kita selama 1 tahun yaitu 187.500.000 rupiah. Kemudian dari operating expense kita dalam 1 tahun totalnya sebesar 19.200.000 dan ini menghasilkan angka yaitu sebesar 15.625.000 dalam 1 bulannya untuk kita bisa balik modal. Kemudian dari sales plan, target market kita adalah seluruh lapisan masyarakat mulai dari umur 15 hingga umur 70 dengan leads orang yang menginginkan untuk membeli jam tangan untuk kebutuhan pribadi atau untuk dijadikan sebagai kado. Dan opportunities atau prospeknya kita dengan melalui produk demo. Kemudian dari customer acquisition plan-nya, dari target customer yaitu orang yang ingin beli jam dan seorang yang gemar dengan fashion. Kemudian juga dari kolektor jam tangan, total dari target customer tersebut ada 40.000 customer potensial melalui media sosial media marketing yaitu Instagram dan Facebook. Kemudian dari konten marketing dan juga melalui endorsement kepada influencer, total ini akan mendapatkan 2.000 customer potensial, sehingga kami mengestimasikan biaya yang diperlukan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk strategi kita untuk bisa merambah ke pasar yaitu dengan sosial media, yaitu Instagram yang akan menampilkan katalog-katalog yang tersedia pada usaha kita dan juga dengan berjualan melalui e-commerce seperti salah satu contohnya Tokopedia dan juga dari grup-grup jual beli jam tangan bekas yang ada di Facebook dengan jumlah pengguna yang bisa mencapai ratusan ribu anggota. Kemudian dari rencana pembiayaan, kami merencanakan kira-kira usaha kami dapat naik levelnya. Kita membutuhkan eh, pendanaan sebesar 50 juta. Di sini kita ingin membuat website dan juga kita akan buat toko untuk bisa naik level usaha kita. Dan dari segitu, dari sejumlah tersebut, eh, semuanya berasal dari pendanaan pribadi dari internal kami, karena kami tidak ingin memiliki hutang dari pihak luar.
dan juga strategi kami untuk menggunakan pembiayaan tersebut adalah untuk product development untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang kami jual dan juga dari sales and marketing, yaitu dari digital marketing, iklan-iklan, dan juga dengan partnership dengan pihak-pihak lain. Kemudian kita juga ingin melakukan ekspansi dari usaha kami, yaitu dengan melakukan rekrutmen khususnya untuk teknisi, untuk bagian sales dan customer support. Kemudian usaha ini untuk saat ini masih terdiri dari saya saja sendiri yang merangkap sebagai CEO, COO, dan juga CFO. Sekian penjelasan dari usaha jual beli jam tangan kami yang bernama Toko Toke ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.